orang tua saya sudah nggak ada semua. Ibu tahun 94, Mm-mm. ayah saya meninggal tahun 2006. Ya. Jadi benar-benar lagu kemarin itu Iya, dedicate untuk ya memang ibu. itu saya ciptakan ketika saya sangat merasa kangen gitu sama ibu saya. Halo sahabat Berita Jatim dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi kali ini dengan tamu-tamu yang berbeda tentunya. Nah untuk kali ini saya punya satu tamu saja ternyata, dan tamu kita kali ini adalah seorang yang cukup lengkap untuk talentanya. Saya juga bingung saya sebutkan beliau ini sebagai apa, tapi kami terima kasih sekali sudah hadir di studio Berita Jatim TV adalah Mas Budi Sumitro. Halo Mas. Halo Mbak Ellen. Tos Tos dulu, iya. dulu. Sama-sama. Terima Jadi kasih saya undangannya. bingung menyebutkan karena beberapa hari lalu saya hadir di sebuah acara yang beliau adakan, yaitu semacam ini konsep. Ini konsep Sebuah single yang beliau ciptakan berjudul Rindu Ibu. Rindu Ibu. Nah itu disitulah saya bertemu dengan beliau, dan ternyata di sekelilingnya ini adalah orang-orang yang luar biasa di Surabaya ini pada ngumpul di sana gitu. Sehingga saya ingin mengajak beliau untuk hadir ke studio Berita Jatim TV untuk berbagi kira-kira apa sih yang potensi apa atau bakat apa, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Budi Sumitro ini, sehingga kemarin itu sangat luar biasa acara yang diselenggarakan. Sebenarnya itu acara private ya, acara intimate party. Iya Mbak. Tapi saya lihat responnya sangat luar biasa. Semua sampai antri memberikan buket bunga kepada beliau. Ya, oke, kita perkenalkan dulu. Mungkin sahabat Berita Jatim pengen tahu ini ya. Sebenarnya kalau saya mengundang Mas Budi ke sini ini, Anda ingin dikenal sebagai sahabat Berita Jatim ini sebagai apa dulu? Monggo, silakan. Sebagai saya ingin menyapa dulu. Selamat sore, sahabat Berita Jatim semua, dimanapun berada. Perkenalkan saya Budi Sumitro. Saya seorang pekerja seni, seorang yang mencintai seni, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya diberi kesempatan untuk meluncing single saya terbaru, ciptaan saya sendiri berjudul Rindu Ibu, yang dimaksudkan sebuah penghargaan terhadap ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional tanggal 22 Desember yang baru lalu, Mbak Ellen. Pas banget ya. Pas banget, dan harapannya memang supaya kita semua lebih mencintai lagi ibu kita, berbakti kepada ibu kita, dan berusaha untuk selalu membahagiakannya. Itu aja. Walaupun ada dan walaupun yang sudah tidak ada pun, yang sudah meninggal pun, kita tetap mendoakan dan berbuat kebaikan untuk beliau. Tapi sebenarnya itu diciptakan baru atau sudah agak lama, Mas? Sebetulnya ini saya ciptakan saya tulisnya udah 2 tahun yang lalu, tahun 2021. Tetapi saya baru berkesempatan untuk merekamnya, ya, kemudian menjadikannya sebuah lagu yang utuh dengan aransemen yang lengkap. Itu beberapa bulan yang lalu, masih di tahun 2023 ini juga. Ya. Nah, kemudian ada momen hari ibu. Ada momen hari ibu dan saya pakai untuk melons juga, memperkenalkan kepada teman dan sahabat saya yang saya undang. Melihat respon yang kemarin, siapa saja yang hadir di sana, dan beberapa musisi Surabaya yang hadir, kemudian para dokter-dokter, kemudian teman-teman dari berbagai bidang, mungkin satu alilis ya dulu di waktu SMA begitu. Saya melihat Mas Budi ini sangat istimewa pasti ya. Sebenarnya kalau di luar menyanyi dan bikin single atau membuat lagu ini, sebenarnya pasti ada yang lain-lainnya nih. Dulu diawali dari mana begitu jiwa seni ini, kemudian bidang-bidang seni apa yang dikuasai, kalau tadi menyampaikan sebagai pekerja seni begitu. Iya Mbak Ellen. Jadi kalau dibilang passion saya apa, minat saya apa, bakat saya juga seperti apa, itu saya juga bingung sendiri. Karena saya itu orangnya yang memang punya curiosity yang tinggi. Jadi keingintahuan saya itu memang tinggi, dan kebetulan didukung oleh mungkin ada sedikit bakat lah ya. Jadi minatnya ada. Jadi minatnya ada, kemudian bakatnya mungkin ada juga. Kemudian saya coba untuk merealisasikannya dalam sebuah karya apapun itu. Baik itu sebuah lagu, tentang foto, atau mungkin gambar, atau mungkin yang lain yang masih terkait dengan bidang seni pada umumnya gitu. Walaupun saya juga mencintai dunia olahraga gitu. Ya, olahraga. Ini sesuai tahapan usia ya. Pernah muda dong ya. Jadi dulu saya
suka olahraga seperti apa namanya, permainan juga seperti tenis, bulu tangkis, badminton. Kalau badminton masih sampai sekarang. Kemudian juga saya melakukan apa, mountain biking, sepeda gunung, dan itu yang downhill. Sedikit memicu adrenalin, tapi buat saya itu menyenangkan sekali. Kemudian saya juga suka olahraga yang berupa kayak seperti aerobik seperti itu. Dan sempat Ada instruktur begitu nggak, personal trainer? kalau disangka instruktur sering, tapi cuma disangka jadi instruktur abal-abal. Tapi sesungguhnya nggak pernah jadi instruktur. Cuman saya memang mungkin karena saya terlalu dianggap ramah ya. Jadi kalau orang nanya itu ada kejadian lucu juga. Jadi saya bersebelahan gitu dengan instruktur yang sungguhan gitu ya. Tapi ada member baru itu kok nanyanya itu ke saya gitu loh. Jadi saya sampai sungkan. Ini, waduh maaf ya, saya sebetulnya nggak punya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan. Tetapi saya bilang gimana tadi jawaban saya? Udah benar semua kok. Memang kamu cuma instruktur. Dan kebetulan alhamdulillah pada bulan ini juga saya memang baru aja dipilih sebagai semacam kayak Man of the Month-nya tempat saya melakukan gym itu. Jadi semacam kayak ambasador kayak gitu untuk iklan tuh. Ya, jadi kan mereka nyanyi 6 lagu kemarin di konser itu. Ya, 6 lagu, 7. Tapi sebenarnya banyak juga lagu. Iya. Boleh yuk cerita, kalau ini khusus sekarang dari latar belakang, kalau olahraga bisa, gambar bisa, fotografi bisa, melukis, batik juga ya? Batik ya, kalau batik saya memberdayakan para perajin. Oke, tapi desain mungkin Ya, saya memberikan ide-idenya, tapi beliau-beliau yang mengerjakannya. Tidak dalam hati saya dari awal ya, tapi misalnya saya pengen motif yang gini. Oke, Ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke dunia tarik suara. Ya. Sejak kapan Mas Budi ini mulai menyanyi? Apakah di wadah khusus menyanyi? Yang sendiri atau dari keluarga yang dulunya juga menyanyi? Keluarga saya nggak ada yang bisa nyanyi malah. Jadi tapi saya sejak kecil itu menyanyi. Saya sejak kecil senang menyanyi di radio, ya di RRI, kemudian ikut lomba nyanyi juga pernah waktu kecil, sempat dapat, nggak tahu saya lupa dapat juara berapa gitu. Karena berbarengan dengan minat gambarnya, jadi bingung mau seneng gambar, seneng nyanyi gitu. Sama-sama pernah dapat gitu penghargaan waktu kecil, kemudian berlanjut di masa remaja, ikut grup vokal di kampus, dan sempat juga eksis selama beberapa tahun gitu ya. Kemudian memperkuat grup vokal juga di Universitas Airlangga waktu itu, dan beberapa kali juara 1 juga, bergabung baru di Indonesia. Waktu saya belum musim ikut ya, belum. Nah, ikut choir tim inti Universitas Airlangga beberapa kali juga juara 1. Kemudian saya tenor. Saya tenornya tenor 2, jadi lebih ke bariton sebetulnya suara saya. Kemudian iya. Terus habis itu mulai ngarang lagu, mulai bikin single-single itu mulai kapan? Kalau itu sebetulnya memang baru-baru ini aja. Jadi saya mulai menulis tuh tahun 2017 tuh saya mulai menulis, tapi memberanikan diri untuk merilis itu tahun 2018, 2019 gitu. Sebelum pandemi, setahun. Benar selama pandemi yang paling produktif. Bisa sampai 3-4 lagu gitu. Sebenarnya ada beberapa yang sudah jadi, tapi saya belum merekam dan merilisnya gitu. Oke, dan itu lagu diciptakan memang untuk dibawakan sendiri ya, tidak untuk... Iya, saya belum pernah menciptakan lagu untuk orang lain. Jadi single pertama ditulis atau diluncurkan tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar tahun 2018 ingat saya. Iya, betul, betul. Dan kemudian yang berikutnya setahun kemudian, dan selama pandemi itu agak lebih produktif lagi karena mungkin saya banyak work at home ya, WFH, sehingga waktu saya banyak untuk membuat mengeluarkan ide-ide. Yang membantu Mas Budi siapa yang bikin musik? Yang pertama saya dengan Mas Yuril Ayunil namanya ya. Iya, Mas Yuril ini musisi Surabaya yang terkenal, kakak dari ya Mas Andi Ayunil yang terkenal di Jakarta. Dan beliau membantu saya untuk mewujudkan lagu itu secara lengkap dengan aransemen musik yang bagus tentunya ya. Siapa yang nggak tahu Mas Yuril. Jadi saya juga berterima kasih sekali sama beliau karena meyakinkan saya bahwa saya bisa menjadi komposer gitu. Tidak sekedar singer gitu. Oke.
sehingga terus selanjutnya ini juga masih dipegang oleh Mas Ibu sampai di lagu ke-6 iya. Tapi lagu yang terakhir ini saya mencoba berkolaborasi dengan musisi lain ya. Nah, untuk proses rekamannya sendiri dilakukan di kota mana waktu itu? Seluruhnya di Surabaya seluruhnya. Oke, Mas Budi ini soalnya suka ini pindah-pindah tempat, tapi Ya. sebenarnya gimana di sekarang? KTP masih Surabaya. Tapi Surabaya, oke. Tapi banyak dinas di Kebetulan core business saya di Yogyakarta. Jadi mau nggak mau saya setiap every week itu saya mesti 50-50 iya. Mondar-mandir lah Mbak Ella. Oke, saya pengen tahu list lagu yang sudah diciptakan oleh Mas Budi dan dibawakan. Di YouTube ini ada ya? Iya, sebetulnya iya. Kalau total sebenarnya 8 ya. Tapi yang satu ini tim song untuk grup choir yang saya dirikan, yaitu Suara Suara Indonesia. Di luar itu ada 7 dengan yang barusan launching, Rindu Ibu. Jadi judul lagu yang lain ada Kawan, ada Indah Persadaku. Yang pertama tadi tentang persahabatan, yang kedua tentang keindahan alam Indonesia dan budayanya. Kemudian yang berikutnya adalah Menujumu, ini lebih ke arah religius ya, ke arah religi. Kemudian ada lagi Bukan Sekedar Mimpi, yang beatnya agak cepat, yang bernuansa salsa. Kemudian ada lagu Hanya Satu, yang menceritakan tentang sebuah komitmen, kesetiaan. Dan kemudian ya yang terakhir Rindu Ibu. Rindu Ibu itu, dan video klipnya sudah jadi. Ada ya? lagi satu, Melangkah Sendiri. Oh iya, Melangkah Sendiri ya. Itu kemarin yang sempat kita dance kayak salsa Bukan gitu tuh ya. Sekedar Mimpi. Oh, itu Bukan Sekedar Mimpi. Seru banget. Ada, kalau Anda mendengarkan, coba yang lagu itu akan membuat Anda goyang-goyang ya. Baik, dan sekarang saya pengen tahu juga ini kenapa acara itu diadakan dan dipilih di kota Surabaya. Kan jangan bisa aja di Jakarta atau di kota lain begitu. Iya, alasan utamanya ya karena saya Surabaya sebagai hometown bagi saya. Ya. Jadi saya lahir di sini, tumbuh, besar, dewasa, sampai tua. Juga di Surabaya, dan circle saya, pertemanan saya lebih banyak di Surabaya, dan akhirnya saya putuskan untuk di Surabaya. Untuk yang pertama ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk yang berikutnya, bisa juga di kota lain. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini kayaknya kalau yang udah jadi satu nih, penasaran nih bikin di kota lain ya. Insyaallah. Kan teman-teman Mas Budi juga banyak tersebar di mana-mana, mungkin ada yang bisa support. Alhamdulillah. Iya. Terus kalau yang kemarin yang diundang, kira-kira hanya teman-teman tertentu itu ya, karena memang lebih ke sahabat sih, tetapi di luar dugaan ya. para sahabat dan sahabat dari sahabat saya juga banyak. Kemudian dari berbagai community, dari berbagai unsur pertemanan, seperti mulai dari level sekolah misalnya SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, ada semua terwakili. Dan juga ada beberapa dari komunitas lain-lain lah yang banyak banget ya. ada kaitannya dengan Jadi seni. kemarin tuh dokter-dokter juga datang, kemudian Iya. guru-guru juga ada ya, Ada alumni, ibu guru iya, saya, Bu Guru. alhamdulillah Iya. mau hadir dan mensupport Iya. juga. Kebetulan orang tua sudah. Orang tua saya sudah nggak ada semua. Ibu tahun 94, ayah saya meninggal tahun 2006. Jadi benar-benar lagu kemarin itu Iya. dedicate untuk. Ya memang itu saya ciptakan ketika saya sangat merasa kangen gitu sama ibu saya. Gitu. Tidak khusus diperuntukkan untuk event Hari Ibu, bukan. Iya. Tapi memang launchingnya saya pilih Iya. momentum itu karena memang cocok ya. Saya Tapi pikir- sebenarnya lagu itu sudah. sudah saya ciptakan tahun 2021. Oke. Dengan adanya acara kemarin, sebenarnya Mas BS sendiri, singkatnya BS nih, BS, sebenarnya, BS. Mas Budi Sumitro ini harapannya apa sih dengan membuat acaranya? Apakah hanya untuk ya sekedar memberitahu khalayak bahwa saya bisa, atau Anda ingin menginspirasi apa sebenarnya dengan apa yang Anda lakukan kemarin itu? Ya sebenarnya ini sebuah diskusi ya dengan saya sebut Mas Rery ya sebagai owner dari Trapesium Production. Yang Sebetulnya jadi EO kemarin. iya, acara. sebenarnya jujur beliau yang meyakinkan saya bahwa saya itu sudah selayaknya sekarang untuk membuat semacam konsep, walaupun mini ya karena belum banyak lagunya. Tetapi sudah selayaknya karena saya menurut beliau itu termasuk yang multi talented gitu ya. Jadi kesempatan untuk memberitahukan kepada ya circle saya bahwa saya sudah Sudah ada melakukan banyak pencapaian hal itu. dalam seni dan mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi, setidaknya menghibur lah ya, bagi yang hadir gitu. Betul, cukup menghibur karena
Anda sudah bisa men-setting show-nya dengan model-model yang cantik dengan busana Indonesia itu luar biasa. Kemudian juga ada videonya lengkap ya, nanti mungkin bisa dikirim ke teman-teman produksi biar nanti bisa dicantumkan. Nah itu juga ada pada saat launching itu juga sudah di set begitu ya, launching albumnya itu di lagu yang terakhir gitu. Dan itu agak mengejutkan ya Mbak. Agak mengejutkan. Karena cara men-launch-nya seperti itu ya. Betul. Mungkin dugaan semuanya saya akan menyanyikan full satu lagu, kemudian, nah itu juga hasil dari diskusi panjang Mbak Ellen. Iya. Kami berdiskusi dengan tim kreatif dan saya sendiri yang dilibatkan sebagai yang memiliki lagu tersebut. Jadi akhirnya kita putuskan seperti yang Sabtu malam itu. Baik, Mas BS, tahun 2023 ini rupanya menjadi tahun yang sangat spesial dan ditutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Anda berhasil launching, membuat mini concert. Untuk tahun 2024, kira-kira sudah punya rencana nggak nih? Minimal dari tim pembisik tadi. Ayo kita bikin di sini dan sahabat Anda yang ada di depan saya ini, Pak Heri, sang pengarah gaya nih ya. Oke. Kira-kira ada rencana nggak untuk 2024? Insya Allah ada. Jadi beberapa proyek sudah terlintas di benak saya. Jadi untuk yang pribadi, tentunya masih berkisar pada pembuatan lagu-lagu baru, masih pengen bikin lagu lagi. Mungkin genre yang agak-agak sedikit ke jazzy mungkin, dan mungkin yang masih berbau dance juga gitu. Jadi saya suka dua-duanya. Kemudian ini obsesi saya yang lama Mbak Ellen, yang belum terwujud adalah membuat pameran tunggal fotografi. Oh, luar biasa. Oke. Tahun 2016 atau berapa, saya lupa, 2015 sekitar itu, saya pernah beruntung mendapat kesempatan untuk berpameran di Galeri Nasional Jakarta untuk fotografi, tetapi tidak sendiri, artinya bersama dengan bareng-bareng dengan para perupa yang lain. Ada pelukis, ada instalasi, ada macam-macam. Nah, saya simpan obsesi itu sampai mudah-mudahan. Mohon doanya. Tolong dikabari kami ya, dan sahabat-sahabat Berita Jatim mungkin bisa menyaksikan. Kalau bisa di Surabaya ada ya. Dan spill sedikit nih Mbak Ellen. Kalau tahun ini saya memberi tribute to Ibu dalam rangka Hari Ibu, insya Allah tahun depan saya ingin memberikannya kepada para ayah. Di Hari Ayah Nasional 12 November tahun depan. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Iya, dengan tim yang kayaknya sudah ada kemarin, saya yakin itu akan bisa terlaksana dengan dukungan-dukungan. Amin. Lebih baik lagi. Amin, tamunya lebih banyak. Insya Allah Mbak, insya Allah. Dan lebih banyak bapak-bapak mungkin ya, ayah. Baik, luar biasa. Ada pesan-pesan mungkin bagi para generasi muda atau adik-adik Anda, mungkin adik-adik kelas kemarin juga ada yang membantu pengiring musiknya ternyata dari adik-adik kelas Mada Surabaya begitu. Ya, kalau menurut saya buat generasi muda tentunya ya, mungkin buat para seniman dulu, teruslah berkarya karena seni sangat dibutuhkan untuk mengisi jiwa, dan melalui seni hati kita akan menjadi lembut dan peka sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi teruslah berkarya begitu ya. Jadi jangan meremehkan seni karena seni itu memberi impact yang luar biasa bagi kehidupan kita. Lebih empati, rasa yang sangat mengerti terhadap lingkungan. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa. Dan buat generasi muda khususnya, teruslah membuat karya-karya sebagai kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Mantap. Yang tercinta Indonesia, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur ya, yang positif, kearifan budaya kita. Menjadi generasi muda yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan memiliki semangat dan kreativitas tinggi, tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur. Biasa. Tepuk tangan aja. Jadi saya tuh selalu terkesan dengan anak-anak muda generasi Z yang masih memiliki sopan santun, yang masih mau cium tangan kalau pamit. Jadi kemarin pemain-pemain bandnya sama saya pamitnya cium tangan semua antri gitu. Udah berasa tua, tapi mereka menghargai saya sebagai lebih senior kan. Jadi saya sangat terkesan dengan anak-anak muda yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur, yang luar biasa. Yang harusnya tidak mudah tergerus oleh kemajuan zaman. Betul. Dan setiap kali kemarin pentasnya itu saya lihat memang nuansa Indonesianya terasa sekali. Karena saya sangat cinta NKRI dan tidak hanya di bibir ya. Benar-benar diwujudkan dalam karyanya ya. Amin. Saya ikut bangga sebagai orang Surabaya berteman atau juga punya sahabat seperti Mas Budi Sumitro. Mbak Ellen. Dan teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang sudah dikaryakan atau yang sudah ditampilkan bisa Mas BS ini bisa menginspirasi Anda semua apapun
sebenarnya bidang seni atau juga bakat Anda gitu ya. Artinya ketika pada satu titik usia tertentu saatnya Anda memberikan contoh, memberikan panutan untuk bisa merangsang generasi muda ini tampil dengan lebih baik lagi. Betul. Kebetulan Mas Beas ini kan di bidang seni ya, jadi mungkin bisa Anda dia banyak sekali gitu mau foto. Jadi kemarin waktu pentasnya seolah-olah kayak nyanyi gitu, tapi di belakang layar itu ada hasil-hasil foto-foto beliau yang ditayangkan begitu. Kemudian batik-batik Indonesia yang digunakan oleh para model dan sebagainya, itu yang luar biasa. Kolaborasi itu yang menurut saya sangat istimewa. Saya tunggu lagi nih kayaknya, jangan lama-lama. Baik, saya juga terima kasih Mas Beas dan juga Mas Heri sudah hadir ke studio Berita Jatim. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama lagi. Nanti kalau mau konser lagi ngobrol sama kita dong ya. Nanti kita akan kita undang lagi ke sini. Semoga bermanfaat ya ngobrol-ngobrolnya. Matur nuwun. Kita bisa ketemu lagi lain waktu. Sahabat Berita Jatim, saya Ellen Pratiwi harus menutup bincang-bincang kita kali ini bersama Mas Budi Sumitro. Beliau seorang pecinta seni, seorang penyanyi yang luar biasa. Anda bisa saksikan penampilannya di konten YouTube Budi Sumitro pakai SO official ya. Baik, semoga sukses untuk Mas Budi dan juga sukses untuk Berita Jatim. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Ellen Pratiwi undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.